Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Hai semuanya, sebelum Mihu mulai, Mihu mau ngucapin banyak terima kasih ya bagi teman-teman yang udah dukung dan udah sawer Mihu. Love you semuanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Setelah sekian lama, Taisa berpencar dan terus menjara sumber daya dari alam dan bintang yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan Laut Barat. Penjarahan mereka akan membuat seluruh kehampaan Laut Barat menjadi sengsara. Namun Xiaoyan telah kembali, dan sudah waktunya serangan balik Sensi dimulai. Di ruang tertentu di kehampaan Laut Barat, ruang ini sudah dipenuhi dengan kesunyian yang mematikan. Warna seluruh benua telah berubah menjadi coklat tua. Semua pohon di daratan telah layu, dan tulang yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap terkubur di bawah angin dan pasir. Seperti yang dipikirkan, ini adalah alam yang telah dijara oleh Taisu. Mereka mengambil semua sumber daya, vitalitas, dan asal-usul alam tersebut. Sehingga itu direduksi menjadi alam yang ditinggalkan. Dan semua yang menunggunya adalah kebinasaan. Adapun alam dan bintang seperti itu sudah tidak terhitung jumlahnya di seluruh kehampaan Laut Barat. Taisa secara bertahap menyerang Sensi, dan invasi mereka telah dimulai. Di ruang yang ditinggalkan, ruang itu terdistorsi untuk sementara waktu. Dan kemudian sebuah retakan muncul dan beberapa sosok segera keluar dari celah tersebut. Sosok-sosok ini adalah Xiaoyan, Xiao Yueli, dan Qimi. Begitu Xiaoyan masuk ke sini, dia mengerutkan keningnya. Karena di bawah kakinya semua tulang putih. Pegunungan tulang putih tidak hanya tulang manusia, tetapi juga berbagai tulang dari hewan. Tidak mungkin membayangkan apa yang mereka lakukan sebelum mati secara tragis. Melihat pemandangan yang ditinggalkan ini, Xiaoyan merasa sangat marah. Karena ada begitu banyak bintang di langit seperti ini. Mungkin jika dia terlambat satu langkah tiba di Bunda Dodi, bahkan Xiao Tian dan senior lainnya akan berubah menjadi tulang seperti ini. Tinju Xiaoyan mengepal dengan kencang, dan tatapan kejam muncul di matanya. "Ayah, ayo pergi," ucap Xiao Yueli tiba-tiba berteriak ke arah lingkungan yang kosong. Xiaoyan menatap lingkungan yang kosong sejenak. Suara Xiao Yueli turun perlahan. Dan ada gelombang fluktuasi dalam kekosongan yang awalnya kosong dan kemudian sebuah batra yang sangat besar muncul di udara. Ukurannya berkali-kali lebih besar daripada batra Xiaoyan. Batra ini persis seperti tabut rumah hantu tempat tinggal Raja Tianzang. Saat batra besar ini muncul di atas kepala, Xiaoyan masih akan dikejutkan oleh momentum yang dipancarkannya. Lambung berbintik-bintik tidak bobrok, melainkan simbol tahun dan warna gelap seluruh tubuhnya bahkan lebih megah. Pada saat ini Raja Tianzang duduk di haluan kapal memegang kendi. Tidak seperti sebelumnya, Raja Tianzang mengubah gaya berpakaiannya. Rambutnya tidak acak-acakan, dan kerutan di wajahnya menghilang. Dia tampak seperti pria muda dan itu berisi cahaya bintang. Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya melihat perubahan penampilan Raja Tianzang. Dia merasa sedikit aneh. "Senior Raja Tianzang," ucap Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Aku sudah lama tidak melihatmu. Sepertinya kau telah menjadi jauh lebih kuat," ucap Raja Tianzang melambaikan tangannya dan tersenyum. Sementara mata Xiao Yueli terlihat sedih. "Ayo pergi ayah, ayo keluar dari sini dan berbicara pelan-pelan. Apa yang harus dibicarakan dengan lelaki tua ini? Mereka sudah lama merindukanmu." Setelah ini Xiao Yueli berjalan menuju batra rumah hantu yang tinggi di langit. Xiaoyan tertegun sejenak. Hatinya sedikit bergetar ketika dia mengangkat kepalanya lagi. Kegembiraan di mata Xiaoyan tidak bisa disembunyikan. Tepat saat sosok Xiaoyan mendarat di batra, dia mendengar suara memanggil. "Tuan Muda Xio." Xiaoyan menunduk, karena saat dia mendengar suara itu, dia sudah penuh dengan air mata. Sosok cantik berlari kencang ke pelukan Xiaoyan, dan aroma dari lengannya tercium. Xiaoyan melihat sosok cantik di pelukannya menunjukkan senyum yang telah lama hilang di wajahnya. Sun Er mengangkat kepalanya dan ada wajah-wajah yang dikenalinya di depannya. Meskipun sudah lama sekali, ketika bertemu lagi semua orang sepertinya tidak pernah pergi.
Perasaan akrab dan ramah ini membuat jantung Xiaoyan berdetak lebih cepat. Dia sudah lama menantikan adegan ini. Zeni berjalan perlahan dan menatap Xiaoyan. Matanya yang indah juga memerah. Dan senyum di wajahnya berasal dari kegembiraan di hatinya. Haha, Tuan Muda Xio, aku sangat merindukanmu. Sosok kekar berlari ke arahnya dari jauh. Xiaoyan melihat bayangan hitam turun dari langit. Dia segera menendang dan bayangan hitam itu terbang keluar beberapa kali dan terbanting ke belakang. Tuan Muda Xio, kenapa kau menendangku? Kenapa kau tidak bisa memelukku? Ketika kau bisa memeluk King Mu'er, aku juga butuh pelukan. Bayangan hitam yang bergegas menuju Xiaoyan dan ditendang pergi adalah Xiaozan. Melihat Xiaozan yang jatuh dengan keras ke tanah, tiba-tiba terdengar tawa hangat dari seluruh Batra. Semua orang tertawa termasuk Xiao Yueli dan Raja Tianzang. Dan ada sosok cantik berdiri di samping Raja Tianzang. Dengan fitur yang halus dalam gaun panjang yang polos dan elegan, tanpa pakaian tambahan. Tetapi dia terlihat seperti peri dan itu adalah Sun Er. Sun Er tidak mengganggu reuni Xiaoyan dengan anggota tim Fearless. Karena Sun Er sudah tahu seberapa besar kematian anggota tim Fearless yang telah mempengaruhi hati Xiaoyan. Dan itu adalah beban berat yang selalu membebani hati Xiaoyan. Xiaozan, Storming, Qiying, Nan Erming, Long Xitian, Qianning, King Mu'er, dan Zeni. Kecuali Zheng Hui dan Ding Yue. Semua orang telah dibunuh oleh aliansi abadi di turnamen 10.000 dunia. Dengan bantuan Xiao Yueli dan Raja Tianzang, mereka muncul kembali di depan Xiaoyan. Semuanya, aku minta maaf. Ucap Xiaoyan mengirimkan King Mu'er pergi dari dalam pelukannya. Matanya memerah. Saat ini dia harus meminta maaf kepada semua orang. Karena Xiaoyan tahu bahwa walaupun mereka dapat muncul kembali di sini, tetapi mereka telah mengalami penderitaan yang tak terbayangkan. Tuan Muda Xio, jika kau berbicara seperti ini, kau akan kehilangan kami. Meskipun kami telah pergi ke gerbang neraka, tapi kami semua menjadi lebih kuat karenanya. Meskipun kami masih belum bisa mengejar Tuan Muda Xio, kita akan bisa berdiri berdampingan dengan Tuan Muda Xio di masa depan. Pertarungan seharusnya menjadi sesuatu yang membahagiakan. Jadi jangan bersedih di sini Tuan Muda Xio, ucap Nan Erming. Semua tim Fearless maju satu demi satu. Meskipun mereka tersenyum, mereka sebenarnya seperti Xiaoyan. Ketika mereka bertemu lagi, mata mereka memerah. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah, mereka mengikuti Xiaoyan dari benua Daudi melewati adegan demi adegan. Hubungan satu sama lain sudah melampaui hubungan kerabat. Nan Erming melangkah maju dan menepuk bahu Xiaoyan. Semua orang mengangguk dan tersenyum, seolah-olah dia telah menjadi perempuan jalang. Hei Tuan Muda Xio, kami baru saja mengetahui tentang kepulanganmu dan secara khusus menyiapkan pesta untukmu, ucap Xiaozan berbicara. Dia menggaruk kepalanya dan tersenyum polos. Berdiri tidak jauh darinya, itu adalah makanan dan anggur yang tidak dimiliki Xiaoyan untuk waktu yang lama. Tuan Muda Xio, mengapa kami tidak melihat Zheng Hui dan Ding Yue? Bukankah mereka bersamamu? Ucap Xiaozan bertanya. Mereka tidak denganku, tetapi jangan khawatir. Mereka semua baik-baik saja, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Setelah berbicara tentang Xiaoyan, semua orang menyeretnya ke meja. Xiaozan mengambil sepanjang besar anggur dan menuangkan semangkuk besar untuk Xiaoyan. Aku harus benar-benar mabuk hari ini. Aku harus berbicara dengan Tuan Muda Xio tentang pengalamanku di dunia bawah, ucap Xiaozan sangat bahagia tersenyum. Dia seperti orang bodoh dengan mulut besar. Dia sudah lama tidak tertawa sekeras itu. Semua orang sangat senang seolah-olah mereka tiba-tiba kembali ke rumah. Sun Er tidak melangkah maju. Pada saat ini Sun Er tidak melangkah maju. Dia menatap Xiaoyan yang wajahnya penuh kebahagiaan. Dia tidak memilih untuk mengganggunya. Raja Tianzang, Xiao Yueli, dan Sun Er memilih untuk berdiri di kejauhan, menonton adegan ini. Ibu, ayah sangat bahagia, ucap Xiao Yueli memiliki senyum di wajahnya. Begitu pula Sun Er menonton adegan yang penuh tawa dan kebahagiaan. Sangat sulit untuk tidak merasakan empati saat ini. Tawa berlanjut selama beberapa waktu. Dan sepertinya ada banyak hal untuk dikatakan. Sepertinya ini selalu terjadi ketika bertemu teman. Bahkan jika mereka sudah lama tidak bertemu, mereka masih seperti orang kepercayaan ketika mereka bertemu lagi. Dalam sekejap, sepertinya Batra telah melewati 10.000 pegunungan.
Ada banyak guci anggur di sekeliling, dan mereka telah meminum banyak anggur seolah-olah mabuk anggur tersebut seperti penderitaan yang mereka alami, dan membuat orang tanpa sadar mengingatnya. Tuan Muda Sio, sekarang kita sudah berada di dunia bawah tanah, dan kita bertanggung jawab atas 100.000 tentara dunia bawah. Mulai sekarang, kita bisa bertarung berdampingan dengan Tuan Muda Sio, ucap Xiaozan bersemangat. Dan selama di dunia bawah, kami semua berlatih sangat keras. Tuan Muda Sio, jangan remehkan kami. Kami telah menembus dewa petarung, ucap Xiaozan lagi sambil menepuk dadanya. Mereka benar-benar bekerja keras dalam kultivasi. Xiaoyan secara alami dapat melihat sekilas kekuatan semua orang saat ini. Dewa petarung 1 bintangmu seharusnya sudah menerobos baru-baru ini. Dan auramu belum stabil, ucap Xiaoyan segera berkata kepada Xiaozan. Dan wajah tua Xiaozan memerah. Aku disebut terlambat berkembang. Xiaozan terbatuk 2 kali setelah ditemukan oleh Xiaoyan. Dan semua orang langsung tertawa terbahak-bahak. Xiaozan di tim Fearless masih menjadi badut seperti masa lalu. Sepertinya selama dia ada, dia selalu bisa menggerakkan suasana dan membuat semua orang bahagia tanpa sadar. Seperti yang dikatakan Xiaozan. Sekarang Storming, Nan Erming, Long Xitian, Zenny semuanya telah menembus dewa petarung. Dan semua anggota tim Fearless telah meningkatkan kekuatan mereka di dunia bawah. Long Xitian hanya berhasil menembus puncak dewa petarung bintang 2. Tetapi mampu menembus dewa petarung sudah sangat luar biasa. Jelas semua orang di tim Fearless dapat memiliki kekuatan saat ini. Itu pasti berkat bantuan Raja Tianzang dan Xiao Yueli. Tanpa bantuan keduanya, tidak mungkin untuk mendapatkan peningkatannya begitu cepat. Dan mereka juga telah menjadi jenderal dunia bawah yang bertanggung jawab atas dunia bawah. Dan sekarang tim Fearless telah menjadi kekuatan di dunia bawah. Setelah menikmati makanan dan anggur yang lezat, Xiaoyan menghilangkan alkohol di tubuhnya. Sekarang dia tidak ingin mabuk sepenuhnya. Meskipun Xiaoyan sangat senang bisa bersatu kembali dengan semua orang di tim Fearless, dia masih memikirkan benua Daodi dan bagaimana bertahan di bawah agresi Taisu. Dan akan ada adegan yang tak terhitung jumlahnya seperti di benua Daodi. Ketika Taisu menyerap sumber daya, mereka tidak peduli dengan makhluk di dalamnya. Selama Taisu menjarah langit dan bintang, tanpa kecuali semua makhluk akan musnah. Dan mereka akan menjarah semua vitalitas dan sumber daya. Xiaoyan tidak bisa berhenti. Sekarang dia telah kembali ke Senshi. Bertarung melawan Taisu adalah prioritas utamanya saat ini. Pada saat ini, Xiaoyan berbalik. Baru saja dia menyadari adanya Sun Er di sini. Setelah beberapa saat, tatapan Sun Er bertabrakan dengan Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut. Dia bahkan lupa bahwa istrinya ada di sana. Dan segera menepuk dahinya untuk menyalahkan dirinya sendiri. Maafkan aku Sun Er, aku baru saja... Ucap Xiaoyan mendekat dan Sun Er tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Xiaoyan Gege, kau tidak perlu menyesal. Kenapa kau harus meminta maaf? Melihat Xiaoyan Gege bahagia, Sun Er juga senang. Ucap Sun Er masih sangat lembut dan perhatian. Dia tidak punya keluhan untuk Xiaoyan. Dia hanya bisa memberi semua kelembutannya pada Xiaoyan. Ini adalah cinta Sun Er untuknya. Melihat kasih sayang seperti itu, membuat Yueli mengangkat sudut mulutnya sedikit melihat keduanya saling berpelukan. Yueli, bisakah kita pergi langsung ke aliansi abadi? Tanya Xiaoyan segera melepaskan Sun Er dan bertanya dengan serius. Xiao Yueli tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Xiaoyan tertegun sejenak dan bertanya-tanya, mengapa Xiao Yueli tiba-tiba terkejut? Wah, Ratu Kuil kuno sangat kuat. Dia benar-benar menebaknya dengan akurat. Ucap Xiao Yueli dengan takjub. Xiaoyan segera mengerti apa yang telah terjadi. Ratu Kuil kuno sudah mengetahui bahwa Xiaoyan telah kembali. Dan pasti akan pergi ke aliansi abadi sesegera mungkin. Keluhan baru dan lama harus diselesaikan dengan Jin Taiwei sekarang. Ucap Xiaoyan. Dan matanya menunjukkan niat membunuh. Dan adegan tim Fearless dimusnahkan dalam turnamen 10.000 dunia masih sangat segar dalam ingatannya. Xiaoyan selalu memiliki dendam padanya. Dengan kata lain, Jin Taiwei adalah keabadian yang tidak bisa dilawan oleh Xiaoyan. Tapi sekarang, Xiaoyan juga telah menjadi keabadian. Dan itu adalah keabadian yang perlu dijunjung tinggi oleh Jin Taiwei. Semuanya, jangan minum terus.
Ayo pergi Pak Tua, ucap Xiao Yueli langsung menampar kepala belakang Raja Tianzang, membuat Xiao Yan tertegun. Gadis ini tidak besar atau kecil tetap memperlakukan Raja Tianzang seperti itu. Melihat Raja Tianzang yang tidak marah, tetapi menggaruk bagian kepalanya dengan patuh mendengarkan istrinya seperti pacar kecil, Xiao Yan terlihat aneh. Raja Tianzang tersenyum dan segera mengendalikan bahtera rumah hantu untuk pergi. Melihat ini, Sun Er menggelengkan kepalanya. Sepertinya mereka terbiasa dengan cara bergaul ini. Melihat Sun Er tidak banyak berbicara, Xiao Yan hanya bisa memandangnya dengan aneh. Bahtera rumah hantu sangat cepat dan akan mencapai aliansi abadi dalam waktu singkat, ucap Xiao Yueli, dan Xiao Yan mengangguk. Dia telah menunggu hari balas dendam ini untuk waktu yang lama, dan dia tidak bisa menunggu lagi. Kemudian Xiao Yan terus mengobrol dengan anggota tim Fearless. Xiao Yan mengeluarkan beberapa senjata yang telah dikumpulkan, dan menurutnya itu lebih cocok dan memberikannya kepada semua orang. Tampaknya semua orang belum memiliki baju besi yang layak. Mungkin kalian bisa mencoba baju besi ini, ucap Xiao Yan. Sebuah bola logam hitam muncul di tangannya. Itu adalah baju besi dewa. Sebelum ini Xiao Yan telah membiarkan tahanan roh mematahkan batasan baju besi dewa. Karena setelah memecahkannya sekali, tidak akan terlalu merepotkan untuk memecahkannya lagi. Seperti yang ditebak Xiao Yan, tahanan roh dapat mematahkan semua batasan dari baju besi dewa tanpa butuh terlalu banyak waktu untuk melakukannya. Ini adalah... Semua orang melihat bola di tangan Xiao Yan dengan aneh. Hanya untuk melihat Xiao Yan dengan ringan menyentuhnya di pergelangan tangannya. Kemudian cairan hitam menyebar ke seluruh tubuhnya dan baju besi dewa langsung memadat. Xiao Yueli mengangkat pandangannya dan melihat bahwa baju besi dewa di Xiao Yan persis sama dengan baju besi di Taisu. Ayah, bukankah ini baju besi dewa milik Taisu itu? Ucap Xiao Yueli bertanya dengan ragu. Itu benar. Teknologi Menghe kuno mereka sangat kuat. Itu sebabnya ayah merebut baju besi dewa mereka, ucap Xiao Yan. Dan melihat bola hitam yang sama muncul di tangan Xiao Yueli setelah berbicara. Lalu, mengapa aku tidak bisa menggunakannya? Apakah ada larangan yang sangat kuat untuk itu? Ucap Xiao Yueli. Setelah Xiao Yueli berbicara, tahanan roh berkedip dengan ekspresi jijik, seolah-olah menunggu Xiao Yan untuk memujinya. Anakku, itu cukup dengan memakainya. Itu bisa mengandung kekuatan keabadian. Dengan menggunakan baju besi dewa ini, dewa petarung juga bisa menggunakan kekuatan keabadian. Xiao Yan tidak menyebutkan tahanan roh, dan tahanan roh segera menjadi tidak senang dan menatap lurus ke Xiao Yan, seolah-olah dia ingin memakan Xiao Yan. Wow, ayah, itu sangat ajaib, ucap Xiao Yueli. Dia tidak tahu tentang ini dan tiba-tiba berkata dengan takjub. Xiao Yan mengangguk lalu membagikan baju besi dewa dan kemudian menyerahkannya kepada Xiao Yueli. Tentu saja Xiao Yueli secara alami tidak membutuhkan baju besi dewa. Ini hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu Xiao Yueli dan merasakan kekuatan alam semesta melalui teknologi Minghe kuno yang kuat. Tidak hanya itu, semua prajurit Taisu yang telah kalian lihat, mereka semua telah diproduksi secara tidak normal, tetapi dikandung seperti pil penyulingan. Mereka tidak memiliki jiwa, dan mereka hanya dapat menggunakan kekuatan mereka mengandalkan baju besi dewa ini. Dan mereka dijadikan sebagai kekuatan tempur Taisu, ucap Xiao Yan perlahan. Mata indah Xiao Yueli menunjukkan keterkejutan saat mendengar ini. Karena setidaknya Sensi tidak memiliki kemampuan seperti itu. Tidak heran aku tidak bisa melihat jiwa mereka. Ternyata begitu, ucap Xiao Yueli. Dia mengira itu aneh sebelumnya. Tetapi apa yang dikatakan Xiao Yan membuatnya bingung. Pada saat ini cairan hitam menyebar ke semua orang di tim Fearless. Dan baju besi dewa akan secara otomatis menyesuaikan dengan tubuh utama. Dan akan berubah menjadi bentuk yang paling sesuai. Baju besi dewa ini sangat nyaman. Mata semua orang cerah dan mereka sangat gembira. Banyak baju besi terasa berat. Tetapi baju besi dewa ini seperti kulit, tanpa beban sama sekali. Baju besi semua orang di tim Fearless adalah baju besi dewa yang terbaik, yang telah direbut oleh Xiao Yan. Ini sangat kuat dalam pertahanan dan kekuatan tempur. Hanya memungkinkan anggota tim Fearless dari Dewa Petarung untuk menggunakannya seperti prajurit Taisu. Xiao Yan segera memisahkan kekuatan keabadian dari lautan semua roh,
dan menuangkannya ke dalam baju besi dewa pada semua orang. Xiao Yueli yang merasakan kekuatan keabadian juga sangat terkejut. Meskipun kekuatan keabadian hanya dapat digunakan dengan cara yang brutal, lagi pula kekuatan keabadian tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan sumber. Ucap Xiao Yan menjelaskan. Semua orang bisa merasakan baju besi dewa yang melekat pada tubuh mereka saat ini. Lagi pula mereka semua hanya dewa petarung. Tetapi setelah memiliki baju besi dewa, kekuatan tempur tim Fearless telah meningkat pesat dalam sekejap. Semua orang harus terbiasa. Kita harus memperlakukan aliansi abadi dengan baik. Ucap Xiao Yan telah memancarkan aura pembunuh di matanya. Aliansi abadi awalnya diciptakan oleh Yang Mulia yang pernah mengendalikan dunia sensi. Itu membuat seluruh alam berkembang lebih lancar dan menjaga stabilitas dan kedamaian 3000 dunia. Tetapi sekarang mereka melakukan terlalu banyak hal yang keterlaluan dan bahkan menjara semua sumber daya secara terang-terangan. Alasan mendasarnya adalah bahwa aliansi abadi sekarang dikendalikan oleh keluarga Jin. Dan aliansi abadi di bawah kepemimpinannya telah menyimpang dari awal berdirinya aliansi abadi. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.